everyone! Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah gaslighting ya, sejak munculnya skandal viral tentang aktor Korea Kim Seon-ho. Gaslighting adalah bentuk kekerasan mental yang biasanya dilakukan dengan cara berbohong maupun memanipulasi seseorang secara psikologi yang biasanya terjadi dalam toxic relationship. Bentuk manipulasi ini biasanya dilakukan oleh seseorang untuk terlihat berkuasa agar dapat mengontrol kehidupan orang lain dengan cara membuat korbannya tidak yakin dengan dirinya sendiri. Sehingga korban tersebut mulai mempertanyakan tentang ingatan, sudut pandang, maupun kewarasan mereka. Istilah gaslighting ini berawal dari sebuah film pada tahun 1944 yang berjudul Gaslight. Film tersebut menceritakan tentang seorang suami yang memanipulasi dan menyiksa sang istri untuk meyakinkannya bahwa ia mengalami gangguan jiwa sehingga sang istri mulai menjadi hypersensitif dan mempertanyakan tentang dirinya. Itulah tujuan dari gaslighting, yaitu untuk membuat sang korban merasa tidak nyaman dan tidak yakin tentang apa yang benar dan apa yang tidak. Beberapa indikasi yang harus diperhatikan ketika seseorang sedang melakukan gaslighting. Berikut ini adalah ciri-cirinya. Seorang gaslighter tidak akan pernah membiarkanmu mengatasi rasa insecure-mu. Ketika kamu menyampaikan rasa khawatirmu, alih-alih mengevaluasi perilakunya, mereka malah akan menyerang perasaanmu dengan mengatakan dirimu insecure. Kemudian, mereka akan pergi meninggalkanmu dengan perasaan tidak nyaman itu. Mereka juga akan menyebutmu terlalu emosional atau terlalu sensitif tanpa memberikan empati terhadap perasaanmu yang sesungguhnya. Dia akan selalu membuat diri kalian mempertanyakan emosi yang kalian rasakan. Hingga akhirnya, kalian malah jadi tidak berani menunjukkan emosi tersebut. Seseorang yang melakukan gaslighting biasanya akan berbohong untuk mengubah realitas orang lain. Mereka akan mulai dengan kebohongan kecil yang lambat laun pastinya akan menjadi kebohongan yang lebih besar. Ketika mereka tertangkap basah melakukan kebohongan, bahkan sudah disertai bukti nyata, mereka pasti akan menolak untuk mengakui kebenaran. Pelaku gaslighting pasti tahu titik kelemahan kita, termasuk rasa tidak aman, kesuksesan, dan kepercayaan kita. Mereka akan dengan konsisten mengkritik suatu hal dan membuat komentar sinis untuk menyakiti dan mengendalikan kita. Hal ini bisa mengurangi harga diri kita dan membuat si pelaku terlihat lebih benar dan unggul. Bahkan, gaslighter juga sering menuduh korban melakukan hal buruk yang sebenarnya mereka lakukan sendiri. Mereka akan selalu memutarbalikkan fakta. Menutupi komentar atau perilaku negatif dengan label hanya bercanda juga merupakan salah satu contoh gaslighting. Ini adalah taktik paling populer yang dilakukan seorang gaslighter. Dia bisa dengan mudah mengejekmu, memberimu nama panggilan konyol, melontarkan candaan yang menyinggung, lalu menutupi faktanya dengan mengatakan dirinya hanya bercanda. Siapapun bisa menjadi pelaku gaslighting, mulai dari keluarga, teman, pasangan, atasan di kantor, sampai orang asing yang tidak kita kenal. Pelaku gaslighting adalah orang yang memiliki kelainan psikologis yang disebut dengan gangguan kepribadian narsistik. Karena kepribadiannya itulah, dia cenderung ingin selalu dianggap benar sekalipun ia melakukan kesalahan. Untuk menutupi kesalahannya, ia harus berbohong berkali-kali sampai akhirnya mampu memanipulasi lawan bicaranya. Orang dengan gangguan kepribadian narsistik merasa bahwa dirinya adalah pribadi yang paling penting. Mereka tidak peduli dengan orang lain, kecuali orang tersebut dapat bermanfaat bagi diri mereka. Jika kita merasa mengalami gaslighting, sebaiknya kita menceritakan kepada orang yang kita percaya. Karena ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, lambat laun kita pasti bisa mendeteksi ketika ia melakukan gaslighting. Jika kita telah terjebak dalam situasi ini, sebaiknya kita melakukan terapi juga. Kita harus mencari tahu apa penyebab kita bisa tertarik dengan pelaku gaslighting. Bisa jadi kita adalah tipe orang yang patuh, karena para gaslighter biasanya akan mencari pasangan yang bisa mereka kendalikan.
Oke everyone, semoga informasi kali ini dapat bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta tekan tombol loncengnya agar channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa lagi bersama aku Nathan di video Kios Fakta selanjutnya. Bye-bye everyone!